Oke, kita bahas lagi mengenai transfer update. Ini banyak sekali transfer yang terjadi ya di Liga Indonesia, di tim-tim Liga Indonesia. Dan di akhir video saya juga ingin membahas mengenai Piala Presiden ya jika durasinya tidak kepanjangan. Jadi kita mulai dulu dari Madura United. Ini secara resmi mendatangkan Cleberson Martins, pemain belakang boleh dibilang cukup bagus ya karena sebelumnya membela Atletico Paranaense 6 tahun membela tim Brasil. Jadi dari segi pengalaman saya kira Cleberson Martin sudah cukup bagus. Usianya juga 29 tahun dan nilai pasarnya atau value-nya ini kisaran 5 miliar ya. Artinya nih harga yang tidak main-main untuk pemain lini belakang cukup mahal. Jadi artinya dengan datangnya Cleberson Martin, ini pemain belakang dari Madura United diharapkan bisa lebih baik lagi dibandingkan di musim lalu karena Madura United di musim lalu ini kemasukannya cukup banyak padahal jumlah golnya juga banyak ya, jadi nggak seimbang. Artinya nanti dengan datangnya Martins, semoga pertahanan dari Madura United di musim depan bisa lebih solid lagi ya, bisa lebih rapat lagi, lebih bagus lagi agar jumlah kemasukannya tidak sebesar di musim lalu. Jadi ini langkah yang cukup bagus diambil oleh Madura United. Lalu Madura United dengan datangnya Cleberson Martins ini juga sedang melakukan trial ya untuk Selwan Al-Jaberi. Jadi Al-Jaberi ini sebelumnya membela Persela Lamongan. Artinya ada 5 pemain asing sementara ini di Madura United termasuk Yujun ya. Tapi Yujun ini gosipnya akan dinaturalisasi ke warga Indonesia. Artinya kalau Yujun berhasil dinaturalisasi, maka pemain asing dari Madura United akan sesuai 4 ya, batasnya kan 4. Tapi kalau Yujun misalkan nggak berhasil dinaturalisasi di musim ini, kemungkinan besar Selwan Al-Jaberi yang akan tidak dikontrak lah oleh Madura United ya, kemungkinan besar seperti itu. Lalu Lee Raijun juga batal ke Madura United. Ini saya belum terlalu paham Lee Raijun. Jadi untuk transfer yang dilakukan oleh Madura United ini cukup bagus. Lalu saya juga ingin membahas mengenai Persis Solo. Persis Solo mendatangkan 2 pemain asing di mana ada nama Gerard Artigas dan juga Aaron Evans. Ini posisinya Artigas sebagai pemain depan atau juga bisa sebagai sayap kiri, tapi natural posisinya pemain depan. Usianya juga 27 tahun dan kalau mau dilihat pengalamannya ini juga cukup bagus karena membela tim Andorra ya sebelumnya, jadi bermain di Eropa. Lalu Aaron Evans ini pemain belakang yang sebelumnya membela PSS Sleman, ini cukup bagus juga bermain bersama PSS Sleman. Artinya 2 pemain yang didatangkan oleh Persis Solo ini bagian yang atau posisi yang memang fatal ya, dalam arti kata di pemain belakang dengan adanya Aaron Evans artinya untuk pemain belakang dari Persis Solo harusnya lebih kuat lagi dengan datangnya Aaron Evans. Dan juga Artigas di depan ini bisa menjadi pemain pengganti untuk Samsul Arif karena memang Samsul Arif kan usianya sudah tidak muda lagi, takutnya gampang capek atau mengalami cedera, jadi bisa menjadi pertukaran posisi lah dengan Samsul Arif karena saya kira Artigas ini akan bermain sebagai pemain depan ya di Persis Solo. Jadi ini cukup bagus pemain asing yang didatangkan oleh Persis Solo untuk di musim depan. Lalu Persikabo Bogor ini juga resmi mendatangkan pemain Jepang lagi, ada nama Reisuke Nagasawa, lalu ada Lucas Gama Moreira. Jadi Nagasawa ini sebelumnya bermain untuk Liga Serbia dan penampilannya cukup bagus karena menciptakan 5 gol dan 5 assist dan sepertinya ini mirip-mirip dengan Narukawa ya kalau boleh dibilang dari tekstur tubuhnya. Dan posisinya juga sama, bisa bermain di sayap kiri, sayap kanan, atau gelandang penyerang. Jadi masih variabel posisi dari Nagasawa. Jadi ini bisa menjadi pengganti Ciro Alves yang hijrah ke Persib Bandung dan diharapkan bisa menjadi support kepada Dimas Derajat ya sebagai target man nanti di musim depan di Persikabo Bogor. Lalu Lucas Gama Moreira ini juga pemain belakang. Usianya 28 tahun, sebelumnya bermain di Malta ya kalau nggak salah bermain di Liga Eropa ya. Jadi boleh dibilang bahwa dengan datangnya pemain belakang Moreira ini pemain asing, ini berarti pemain belakang dari Persikabo Bogor harusnya bisa lebih
bagus lagi karena kita lihat ini juga usianya 28 tahun ya. Jadi sedang matang-matangnya ini pemain dari Brasil ya, asal Brasil, Moreira. Jadi ini transfer yang cukup bagus juga, sama seperti Persis Solo ya, mendatangkan pemainnya dua-duanya posisinya sama dan pemain asing semua. Lalu ada peresmian juga dari Bayangkara yang resmi mendatangkan Vicky Pasamba. Ini berapa kali saya sangat sayangkan ya, atau saya jaga bahwa Vicky Pasamba ini pemain yang cukup bagus sebenarnya menjadi gelandang bertahan di PSIS Semarang di musim lalu. Penampilannya menurut saya selalu konsisten, menjadi salah satu pemain yang cukup bisa menyeimbangkan lah untuk bertahan dan menyuplai atau mensupport bola ke depan. Tapi memang ini sudah dilepas oleh PSIS Semarang, jadi semoga Vicky Pasamba bisa menjadi pengganti dari Wujun juga ya, yang pindah ke Persikabo ke Madura United. Jadi kita tinggal tunggu Vicky Pasamba, semoga bisa bermain dengan bagus lagi seperti di PSIS Semarang ya. Lalu next ada kabar juga dari Fahmi yang resmi pindah ke Dewa United. Ya ini sesuai dari apa yang saya kira, bahwa memang Fahmi ya penampilannya kalau menurut saya di musim lalu bersama Persik Kediri memang tidak terlalu bagus. Jadi untuk pindah ke Bali United takutnya hanya menjadi pemain cadangan ya, karena kan squad dari Bali United ini juga cukup bagus ya, pemain sayapnya ada Private Barga juga ya, lalu ada pemain barunya juga saya lupa yang pemain lokal. Jadi ini Fahmi semoga bisa menjadi pemain penting juga untuk Dewa United. Lalu kita bahas sedikit dari ini ya, Piala Presiden. Jadi Piala Presiden ini dibagi 4 grup. Yang cukup menarik ini ada yang 5 tim, ada yang 4 tim ya. Tapi tadi saya lihat untuk nanti di babak semifinal lalu ke final ini hanya ada 8 tim yang diambil. Artinya dari grup A dan grup B ini kan ada 5 tim ya. Artinya hanya diambil 2 ya. Jadi 3-nya ini nggak lolos ke babak berikutnya, karena saya lihat hanya 8 tim yang akan bermain di semifinal. Jadi kita lihat dulu di grup A, ini bermain di Solo, artinya Persis Solo sebagai tuan rumah, lalu ada PSIS Semarang, Dewa United, Persita Tangerang, dan PSS Sleman. Jadi kalau kita lihat untuk Persis Solo, lalu PSIS Semarang dan PSS Sleman ini masih sama-sama di Jawa Tengah, artinya tidak terlalu jauh juga jaraknya, dan kemungkinan besar supporter dari PSIS Semarang dan PSS Sleman bisa menghadiri stadion Manahan Solo ya, kalau nggak salah stadion dari Solo ya. Artinya untuk supporter dari ketiga tim ini ya harusnya ada modal ya untuk PSIS Semarang dan PSS Sleman bermain terbuka ya, karena ada dukungan dari supporter. Lalu Dewa United dan Persita Tangerang ini setahu saya Dewa United ini tim dari Tangerang ya kalau nggak salah, Martapura ya. Lalu ada Persita Tangerang, ini juga cukup jauh jaraknya. Jadi ini tinggal uji mental dari para pemain Dewa United dan Persita Tangerang, karena bermain di luar tandang yang cukup jauh jaraknya. Ya, ini dari grup A. Lalu grup B, ini bermain di Samarinda, ada nama Borneo sebagai tuan rumahnya, lalu ada Barito Putra juga, Persija Jakarta, Rans Nusantara, lalu ada Madura United. Jadi ini untuk Borneo dan Barito jaraknya masih tidak terlalu jauh ya, setahu saya masih sama-sama di Kalimantan lah ya. Tapi untuk Persija Jakarta, Rans dan juga Madura United ini akan menjadi ujian mental, karena bermain boleh dibilang tidak terlalu banyak supporter dari ketiga tim yang bermain di Samarinda nanti ya, karena ini bermain di tandang yang cukup jauh. Jadi kemungkinan besar supporter yang datang pun nggak sebanyak kalau bermain di Pulau Jawa gitu. Jadi ini uji mental aja untuk Persija, Rans, dan juga Madura United. Lalu di grup C ada bermain di Bandung, ada Persib Bandung sebagai tuan rumah. Lalu ada Bayangkara, Bali United, dan juga Persebaya Surabaya. Jadi kalau kita lihat jarak yang paling dekat ini nggak ada ya, karena Bayangkara ini kan dari Solo, lalu Persebaya Surabaya Jawa Timur, dan Bali United juga di Pulau Bali ya, area timur Indonesia ya. Jadi boleh dibilang Bayangkara, Bali, dan Persebaya ini juga sebagai ujian mental, karena akan bermain di tempat yang cukup jauh juga di Bandung.
Jadi tinggal kita lihat, karena terutama untuk Persebaya Surabaya ya, ini ujian mental yang sesungguhnya karena banyak pemain muda dan juga ada pemain barunya nanti, Vidal dan juga Yamamoto ya, untuk kita lihat bermain bersama Persebaya Surabaya nanti di Bandung. Lalu grup D ada bermain di Malang ya, ada Arema Malang sebagai tuan rumah, lalu Persikabo Bogor, PSM Makassar, dan Persik Kediri. Jadi untuk bermain di Malang ini yang paling dekat hanya Persik Kediri ya, karena Kediri dan Malang ini sama-sama di Jawa Timur. Artinya harusnya Persik Kediri bermain di Arema masih bisa ditonton oleh banyak supporter dari Persik Kediri ya. Jadi ini tinggal kita lihat apakah Persik Kediri akan bermain lepas, karena boleh dibilang pendukungnya harusnya tetap banyak ya, supporternya yang hadir. Lalu Persikabo Bogor dan PSM Makassar ini juga jaraknya lumayan jauh, apalagi ini Makassar ya, lumayan jauh sekali, beda pulau. Kalau Persikabo Bogor masih mending, hanya perbedaan Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat dari grup A, grup B, dan grup CD, yang menurut saya yang paling berat, semuanya rata ya, karena ini benar-benar salah satu perlombaan yang cukup penting untuk semua tim. Ini bagian dari adaptasi pemain-pemain baru, dan juga ada beberapa pelatih yang baru didatangkan oleh tim-tim di Indonesia ini. Jadi kalau boleh saya katakan, Piala Presiden ini sebagai ajang pembuktian ya, bukan pemanasan atau bukan friendly match. Ini kelasnya tetap serius ya, dalam arti kata piala bergengsi lah untuk tim-tim di Liga Indonesia ini. Dan kalau boleh dilihat, semua tim-tim di Liga Indonesia ini hampir merata, banyak melakukan jual beli pemain yang berbintang juga. Jadi tinggal kita lihat siapakah tim yang benar-benar sudah beradaptasi dengan cepat dengan pemain barunya, dengan pelatih barunya. Ini akan sangat terlihat jelas saat besok di match pertama tentunya. Ya, jadi ini hanya untuk preview aja. Nanti kita di video berikutnya akan bahas preview pertandingan-pertandingan yang akan dijalani ya. Tapi saya mungkin akan membuat review khusus untuk tim-tim yang mungkin saya masih paham ya. Kalau yang nggak terlalu paham, saya nggak berani buat previewnya. Jadi itu aja video yang aku bisa bagikan pada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.